Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, cerita horor publik hitam. Kali ini saya akan melanjutkan cerita part 2-nya. Nah, bagaimana dengan cerita horornya? Mari simak baik-baik ceritanya. Suasana pengap dan bau anyir semakin menjadi-jadi. Saya pun berusaha untuk mengabaikannya. Mungkin itu perasaan dan penciuman saja. Sampai kemudian ketika saya hendak tidur, di atas lemari duduk sosok wanita. Rambutnya terurai panjang, berbaju putih. Saya pun mengabaikannya dan memutuskan untuk tidur saja. Saya sendiri sering menemukan beberapa helai rambut panjang. Setelah saya telisik, itu bukan rambut saya, tetapi itu rambut saya memang gondrong. Kemudian 2 kali saya menemukan kelabang di kamar kosan tersebut. Selain di kamar kosan juga 4 kali di kamar mandi. Ukuran kelabang tersebut kecil, sebab takut masuk kuping, maka saya injak menggunakan sandal. Untuk yang satu ini saya berpikir positif. Mungkin karena faktor kelembapan ruangan membuat hewan semacam itu betah. Belakang kamar kosan tersebut kan gang tetapi buntu. Setelah kejadian kunti di atas lemari, setiap jam 2 dini hari dari gang tersebut terdapat suara gemerisi besi. Awalnya saya mengabaikannya, tetapi malah setiap hari makin kenceng. Pagi harinya saya tengok gang buntu tersebut. Ternyata persis menempel dinding kamar kosan saya terdapat keranda besi. Keranda tersebut ternyata milik masjid yang tidak jauh dari kosan. Keesokan harinya dari speaker masjid terdengar pengumuman ada warga yang meninggal. Keranda pun dikeluarkan dari gang. Ketika keranda tersebut dikembalikan ke tempat semula, suara berisik kembali terdengar lagi. Ingatan saya melayang pada keranda di desa saya. Dulu keranda di desa saya, ketika ada yang meninggal akan memberikan pertanda berupa suara berisik pada hari dan jam tertentu. Suara berisik keranda tersebut berhenti tatkala diganti dengan yang baru. Kosan tersebut pada akhirnya jarang saya tempati. Saya pun jadi sering pulang ke kontrakan paman di Tanjung Priok atau bapak di Kemayoran. Sampai kemudian pada suatu sore, sehabis dari kampus, saya masuk kamar. Tiba-tiba saya terbanting, tangan saya dipelintir ke belakang. Kemudian saya mengatakan sambil menahan rasa sakit, "Alam kita itu berbeda, kok malah mengganggu?" Air doa dari rumah yang saya bawa, lalu saya usapkan pada tangan. Rasa sakit pun mereda. Setelah saya teliti, ternyata terlihat bekas cengkeraman. Saya pun berusaha untuk tetap tenang. Kakek buyut dari pihak ibu meninggal di Mekah. Sebelum saya lahir, saya sendiri tidak tahu kakek buyut seperti apa. Fotonya pun saya tidak pernah melihatnya, sebab hilang. Malam esok harinya, malam Jumat, setelah kejadian saya terbanting, saya bermimpi. Dalam bermimpi tersebut, saya diajak ke masjid oleh seorang pria. Dari berbentuk wajahnya mirip Mbah Khair, adiknya Babah, atau panggilan saya ke kakek.
sementara mata, hidung, mulut mirip babah. Ketika berjalan, sarungnya dicincing atau diangkat menggunakan tangan pada salah satu ujung. Dalam perjalanan menuju masjid tersebut, saya diberikan wejangan. Lebih baik pindah, ia mengatakan, tetapi dalam bahasa Jawa. Mungkin untuk saat ini kalau pindah kosan sulit ya. Lebih baik ke Tanjung Priok dulu untuk sementara waktu supaya lebih aman. Pindah kosannya nanti. Pokoknya sebelum hari Rabu harus sudah di Tanjung Priok. Ketika saya hendak mengangkat kaki ke lantai masjid, saya dijaga oleh kakek buyut. Sudah sampai sini saja. Saya pun terbangun dari tidur. Saya pun menceritakan mimpi tersebut kepada ibu. Ia mengatakan kalau ciri-cirinya demikian. Berarti itu kakek buyut. Akhirnya saya pun memutuskan untuk sementara waktu mengungsi ke Tanjung Priok. Dua bulan saya tinggal di Tanjung Priok, lalu kembali ke kosan tersebut. Meskipun suasana mencekam masih terasa, tetapi tidak separah sebelumnya. Cuma kali ini saya tidak bisa tidur malam. Salah seorang teman yang memang lama tidak bertemu karena COVID-19 main ke kosan saya, namanya Huda. Teman saya ini memang memiliki kepekaan terhadap hal-hal mistis. Ketika berkunjung ke kosan saya, ia lemas sekali. Seharian ia tidur. Padahal ia orangnya sangat rajin. Ia pun mengatakan bahwa ada yang aneh dengan kosan saya. Ia pun menyarankan agar mencari kosan lain. Sama seperti saya, ia juga mencium bau anyir dan merasa pusing. Cukup sering ia main ke kosan saya, bahkan sering menginap, tetapi setiap kali ke kosan saya ia malah tepar. Ia pun menceritakan bahwa setiap kali tidur di kosan saya selalu mengalami mimpi basah. Kemudian Huda pun membantu saya untuk mencari kosan baru. Ia juga yang membantu memindahkan barang-barang. Ketika saya memindahkan barang-barang, tampak perempuan berambut panjang, berbaju putih, melambaikan tangan kepada saya. Ada 3 asumsi perihal siapa perempuan berambut panjang, berbaju putih, bisa dikatakan kuntilanak itu. Asumsi pertama, kuntilanak tersebut benar-benar entitas makhluk halus dari sebuah tempat. Berhubung menemukan tempat kosan yaitu kosan saya, akhirnya ia memutuskan pindah ke kosan tersebut. Asumsi kedua, kuntilanak tersebut merupakan kiriman seorang, sebab beberapa tahun yang lalu keluarga saya juga sempat diteror oleh sosok kuntilanak. Setelah diselidiki, ternyata hantu tersebut merupakan kiriman dari seorang yang tidak suka dengan keluarga saya. Asumsi ketiga, kuntilanak tersebut merupakan sosok Korin, di mana semasa hidupnya pernah singgah di kosan yang saya tempati tersebut. Suatu hari, ibu dari pemilik kosan yang sudah tua datang ke kosan. Ia bersih-bersih, saya pun akhirnya membantu. Ia mengeluhkan perihal anaknya yang tidak mampu merawat dengan baik kosan yang diwariskan olehnya. Ibu pemilik kosan tersebut bercerita bahwa dulu ia bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Tempat tersebut kemudian dibeli oleh dirinya. Awalnya sih tidak dijadikan kosan mahasiswa, melainkan digunakan untuk tempat tinggal sementara.
Mereka yang pulang dan akan berangkat bekerja di luar negeri. Dari situ saya mendapatkan penjelasan tidak langsung siapa sosok tersebut. Kuntilanak tersebut juga hendak bercerita kepada saya siapa dia sebenarnya. Namun sebelum ia akan menceritakannya, saya sudah pindah kosan. Lagian juga saya malas juga sih, sebab pasti mintanya macam-macam. Minta diantarkan pulang lah, kan seram ya. Terima kasih semua sudah menemani kita hari ini dalam cerita horor kali ini. Semoga kisah-kisah yang telah kita bagi bersama dapat menghibur, menginspirasi, dan mengajarkan hal-hal positif kepada kalian yang di luar sana. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan kami di YouTube Cerita Horor. Kami selalu senang bisa menghibur kalian. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.